Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya iwadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dzikir Junaidi. Saya mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kelompok saya yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Dzikir Junaidi, kemudian Red Kesaumi Widyaswara, dan Fitri Latifah. Sebelumnya saya meminta kepada teman-teman untuk mensubscribe channel ini, like video ini, dan jangan lupa men-share video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan yang menonton video ini mendapatkan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Video ini berisikan penjelasan mengenai materi etika profesi jaksa, yang di dalamnya meliputi: pertama, pengertian profesi jaksa; kedua, etika kepribadian jaksa; ketiga, etika melakukan tugas jabatan; keempat, etika pelayanan terhadap pencari keadilan; kelima, etika hubungan sesama rekan jaksa; keenam, kewajiban, larangan, tugas, kewenangan, dan hak; dan ketujuh, pengangkatan profesi jaksa, pemberhentian profesi jaksa, dan pembebasan sementara. Saya akan membantu membacakan materi-materi yang sudah tertera di sini, supaya para penonton bersemangat dengan mendengar suara saya. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian profesi jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang dipimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Jaksa Agung merupakan pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persyaratan tertentu berdasarkan undang-undang. Pasal 1 angkat 6 huruf A KUHAP menentukan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan atau UU Kejaksaan pasal 1 angka 1 menentukan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Ketentuan umum kejaksaan berdasarkan Perja nomor per 067 /JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa. Dalam pasal 1 Kode Perilaku Jaksa ini yang dimaksud dengan ke-1, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kedua, Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya. Ketiga, pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif kepada jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Keempat, sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan tindakan administratif terhadap jaksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Kelima, tindakan administratif adalah tindakan yang dijatuhkan terhadap jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Selanjutnya, mengenai etika kepribadian jaksa. Ada 11 etika yang harus dimiliki oleh kepribadian jaksa, diantaranya: ke-1, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjunjung tinggi citra
wibawa, dan martabat jaksa. Ketiga, berkelakuan baik dan tidak tercela. Keempat, menjadi teladan bagi masyarakat. Kelima, menjauhkan diri dari perbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat. Keenam, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat jaksa. Ketujuh, bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab. Kedelapan, berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu. Kesembilan, bersemangat ingin maju, meningkatkan nilai peradilan. Kesepuluh, dapat dipercaya. Dan yang terakhir, berpandangan luas. Selanjutnya materi yang ketiga mengenai etika melakukan tugas jabatan. Pertama, bersikap tegas, disiplin. Kedua, penuh pengabdian pada pekerjaan. Ketiga, bebas dari pengaruh siapapun juga. Keempat, tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan, dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kelima, tidak berjiwa mumpung. Keenam, tidak menonjolkan kedudukan. Ketujuh, menjaga wibawa dan martabat jaksa dalam hubungan kedinasan. Kedelapan, berpegang teguh pada kode kehormatan jaksa. Materi selanjutnya mengenai etika pelayanan terhadap pencari keadilan, yaitu bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan di dalam hukum acara yang berlaku, tidak memihak, tidak bersimpati, tidak antipati pada pihak yang berperkara, berdiri di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, tidak membeda-bedakan orang, sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang baik dalam ucapan maupun perbuatan, menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutus berdasarkan keyakinan hati nurani, sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Materi selanjutnya atau materi yang kelima yaitu mengenai etika hubungan sesama rekan jaksa. Pertama, memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan. Kedua, memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan. Ketiga, memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korp jaksa. Keempat, menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kelima, bersikap tegas, adil, dan tidak memihak. Keenam, memelihara hubungan baik dengan hakim bawahannya dan hakim atasannya. Ketujuh, memberi contoh yang baik di dalam dan di luar kedinasan. Materi selanjutnya atau materi yang keenam mengenai kewajiban, larangan, tugas, kewenangan, dan hak. Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER Strip 067-A-CA-07-2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa. Pada prinsipnya dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa wajib: poin A, menaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku. Poin B, menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Poin C, mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Poin D, bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung. Poin E, bertindak secara objektif dan tidak memihak. Poin F, memberitahukan dan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa maupun korban. Poin G, membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Poin H, mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Poin I, menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin J, menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan. Poin K, menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana. Poin L,
bertanggung jawab secara internal dan berjenjang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Poin M, bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran. Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per/14 /A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, dalam peraturan ini kewajiban jaksa adalah: pertama, jaksa kepada negara setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, jaksa kepada institusi menerapkan doktrin trikrama adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, menjunjung tinggi sumpah dan atau janji jabatan jaksa. Ketiga, jaksa kepada profesi jaksa menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas profesional, mandiri, jujur, dan adil. Keempat, jaksa kepada masyarakat memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dan menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jaksa mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa dilarang menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara, menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik atau psikis, meminta atau menerima hadiah atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta atau menerima hadiah atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya, menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung. Bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun. Membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum. Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani. Jaksa seringkali didiskreditkan melalui komentar dari berbagai pihak dalam berbagai media secara tidak objektif. Dalam rangka persiapan tindakan penuntutan atau kerap dikenal dengan tahap pra-penuntutan, dapat diperinci tugas dan wewenang jaksa penuntut umum sebagai berikut, antara lain: poin A, berdasarkan pasal 19 ayat 1 KUHP, jaksa menerima pemberitahuan dan penyidik atau penyidik PNS dan penyidik pembantu dalam hal setelah dimulai penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana biasa disebut dengan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Poin B, berdasarkan pasal 110 ayat 1 KUHP, penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum. Selanjutnya, apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 138 ayat 1 KUHP, penuntut umum segera mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut, yakni: pertama, mempelajari adalah apakah tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka telah memenuhi unsur-unsur dan telah memenuhi syarat pembuktian. Kedua, meneliti adalah apakah semua persyaratan formal telah dipenuhi oleh penyidik dalam membuat berkas perkara. Kemudian poin C, mengadakan pra-penuntutan sesuai pasal 14 huruf B KUHP dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan 4 serta ketentuan pasal 138 ayat 1 dan 2 KUHP. Menurut pasal 18 yang berisikan apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan kurang lengkap. Kemudian menurut pasal 19 yang berisikan penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Kemudian poin D, bila berkas perkara telah dilengkapi sebagaimana petunjuk, maka menurut ketentuan pasal 139 KUHP, penuntut umum segera menentukan sikap apakah suatu berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Isi dari pasal 21. Kemudian poin E, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum sesuai pasal 14 huruf L KUHP. Menurut penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan melihat secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.
Selanjutnya, tugas dan wewenang jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, berdasarkan pasal 143 ayat 1 KUHP, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Kedua, melakukan pembuktian atas surat dakwaan yang dibuat, yakni dengan alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHP. Dalam hal itu, penuntut umum berkewajiban menghadirkan terdakwa berikut saksi-saksi, ahli serta barang bukti di depan persidangan untuk dilakukan pemeriksaan. Ketiga, berdasarkan pasal 182 ayat 1 huruf A, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Meskipun sebenarnya yang lebih tepat yang diajukan adalah tuntutan, karena tidak menutup peluang selain dari tuntutan pidana atas diri terdakwa, penuntut umum dapat menuntut bebas diri terdakwa. Keempat, bahwa bila atas tuntutan terhadap terdakwa dan berdasarkan alat bukti yang sah, majelis hakim berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka majelis hakim menjatuhkan putusan, di mana bila terdakwa dan penuntut umum kemudian menerima, putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap atau inkraj, maka berdasarkan pasal 270 KUHP, jaksa melaksanakan putusan eksekusi tersebut. Terkait poin D tersebut di atas, apabila terdakwa maupun penuntut umum tidak menerima putusan tersebut, maka terdakwa maupun penuntut umum dapat melakukan upaya hukum. Kemudian, bahwa selain hal tersebut berdasarkan pasal 140 ayat 2 KUHP, penuntut umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan menggelarkan SKPP atau surat ketetapan penghentian penuntutan. Selanjutnya, jaksa dalam melaksanakan tugas profesi jaksa berhak: pertama, melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. Kedua, mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, mendapatkan perlindungan secara fisik termasuk keluarganya oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keempat, mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis. Kelima, mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keenam, mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, dan atau promosi berdasarkan parameter objektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja, dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak. Ketujuh, memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat memberikan penegakan hukum. Dan kedelapan, mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil, dan evaluasi serta keputusan yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal jaksa melakukan tindakan indisipliner. Kemudian materi yang terakhir mengenai pengangkatan profesi jaksa, pemberhentian profesi jaksa, dan pembebasan sementara. Pertama, pengangkatan profesi jaksa. Menurut pasal 9 ayat 1 Jo ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah: 1. Warga negara Indonesia. 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Berijazah paling rendah sarjana hukum. 5. Berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun. 6. Sehat jasmani dan rohani. 7. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Dan yang ke-8, pegawai negeri sipil. Selanjutnya, persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Pasal 19 per 064-A-JA-07-2007. Pertama, pegawai kejaksaan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun. Kedua, sarjana hukum. Ketiga, berpangkat serendah-rendahnya Wanawira atau golongan 3 atau A. Keempat, usia serendah-rendahnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada saat dilantik menjadi jaksa. Kelima, sehat fisik dan mental dibuktikan dengan surat keterangan secara lengkap general check up pada rumah sakit yang ditunjuk, mempunyai postur badan yang ideal, dan keterangan bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan hasil laboratorium. Kemudian poin B, pemberhentian profesi jaksa.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 12 menyatakan jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: 1. Permintaan sendiri. 2. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus. 3. Meninggal dunia. Dan yang keempat, tidak cakap dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, pemberhentian tidak terhormat. Pertama, aparat penegak hukum itu telah mengkhianati kepercayaan publik atau public trust sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum menjadi hilang. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power membahayakan dan mengancam kebebasan dan kemerdekaan manusia yang paling asasi. Ketiga, menjamurnya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power justru menyamburkan praktik korupsi atau suap atau pemerasan dan menimbulkan kejahatan baru. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pasal 13 dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 pasal 5 menyatakan jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena: pertama, dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, melanggar sumpah atau janji jabatan sebagai dimaksud dalam pasal 10, kemudian melanggar larangan perangkapan jabatan atau pekerjaan, dan yang terakhir melakukan perbuatan tercela. Kemudian pemberhentian sementara. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak terhormat pada pasal 10 menyatakan pada ayat 1, jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung dengan alasan: A. Diperoleh bukti yang cukup untuk diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E. Kemudian poin B, dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Kedua, apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan secara sah oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang jaksa, dengan sendirinya jaksa yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung. Pasal 10 ayat 1, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan diberhentikan sementara adalah diberhentikan sementara waktu jaksa dari jabatan fungsionalnya oleh Jaksa Agung sampai adanya hasil pemeriksaan. Selanjutnya pada poin terakhir atau poin C, yaitu mengenai pembebasan sementara. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara. Pembebasan sementara pasal 15 menyatakan jaksa yang diangkat menjadi pejabat negara atau dipekerjakan pada instansi di luar Kejaksaan Republik Indonesia dibebaskan sementara dari jabatannya dengan putusan Jaksa Agung. Terima kasih kawan-kawan yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mohon maaf juga jika banyak kekurangannya dalam penyampaian materi di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.